Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Before we start our study today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we continue our material about noun today. Ya, kita akan lanjutkan materi kita terkait noun yang minggu lalu sudah kita bahas, yaitu terkait tentang basic structure. Jadi basic-basic dalam kalimat tersebut. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas ada formula yang menyatakan subject plus verb dan juga plus noun. Lalu ada subject plus verb, lalu plus adjective, subject plus verb, dan juga plus adverb. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait noun ya, noun itu sendiri. Noun itu sendiri adalah kata benda. Jadi noun ini adalah kata benda, ya. Untuk definisinya sendiri adalah noun is a term that refers to a thing, ya, benda, ya, suatu benda. Contohnya adalah door di situ. Door adalah pintu. Lalu a person, ya, person maybe Rizky, Samad, etc. Or an animal atau binatang, a frog, ya, a location, lokasi, Jakarta, example, a quality, kualitas, contohnya hardness, ya, kualitas itu hardness, a concept, ada sebuah konsep juga, brilliant, or an action, yaitu modeling, ya. Typically it is a single word but not always. All nouns are cake, ya, shoes, school, bus, and time and a half. Jadi noun itu ada beberapa ya. Contohnya di sini ada cake, ada shoes, ya, ada school, bus, and time and a half. A variety of different noun group exists. Jadi ada beberapa perbedaan ya antara noun itu sendiri. Jadi noun itu terbagi ada beberapa jenis ya. Di sini ada beberapa jenis. Di yang awal ya, di sini awal yaitu terkait tentang a kind of noun ya, macam-macam noun. There are kind of noun, yaitu yang pertama terkait tentang common noun and proper noun. Jadi common itu adalah maknanya adalah umum ya. Common itu artinya adalah umum ya, dan proper noun itu adalah khusus. Jadi kata benda umum dan kata benda khusus. Seperti itu, kata benda umum dan juga kata benda khusus. A common noun refers to an individual, location, or item, but it is not the name of a specific individual, location, or thing. The name of a particular person, place, or thing is a proper noun. It typically starts with a capital letter. Example, Rizky Hidayatullah, Japan, and Independence Day are all proper nouns. Jadi biasanya dia untuk menjelaskan ya, common noun itu biasanya menjelaskan individual, lokasi, suatu item, dan lain sebagainya. Nah, biasanya contohnya adalah diawali dengan huruf besar. Contohnya Rizky Hidayatullah, that's my name. Lalu ada Japan, that's country, and Independence Day. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari common nouns ya, atau contoh dari kata benda umum ya, kata benda umum. Nah, di bawah ini ada contoh kata benda umum dan kata benda khusus. Jadi ada kata benda umum dan kata benda khusus. Contohnya adalah country. Country itu artinya adalah negara, dan itu adalah termasuknya kata benda umum ya, kata benda umum. Nah, kata benda umum ini lawannya adalah proper noun ya, lawannya adalah proper noun. Nah, proper noun itu sendiri adalah seperti contohnya di sini country. Country, negara. Kalau khususnya itu adalah nama negaranya itu sendiri. Contohnya adalah Indonesia, Meksiko, ya, maybe Malay, maybe Singapore, etc. Lalu ada lagi kata umumnya adalah month.
atau bulan. Nah, di sini bulan berarti kata khususnya ada December, ada January ya. Lalu ada juga language atau bahasa, kata khususnya ya, atau kata benda khususnya adalah English, Arabic, Indonesian ya, bahasa. And also company ya, company adalah perusahaan, example Garuda Airlines ya, Damri Bus, etc. Itu adalah contoh-contoh dari kata benda umum ya, dan juga kata benda khusus. Jadi ada kata benda umum dan kata benda khusus. Silahkan jika mungkin kalian ada yang kurang paham terkait tentang common noun and proper noun, boleh kita bahas di WA group atau WhatsApp group. Oke, saya tunggu. Oke, kita langsung lanjutkan. Yang berikutnya, noun itu terkait tentang collective noun ya. Collective noun itu sendiri adalah kata benda kolektif. Example, the collective noun is a noun that describe a group of individuals such as a flock or a team or thing. If the verb for a collective noun should be singular or particular ya, is often ambiguous. Example, collective noun adalah berarti kata benda ya, biasanya dia itu kata bendanya memaknai bahwa mereka adalah sekumpulan, tetapi walaupun hanya satu, sebenarnya hanya tunggal, tetapi maknanya adalah sekumpulan. Contohnya adalah herd, di sini adalah sekumpulan. Lalu ada group. Nah, contoh grup itu tidak mungkin isinya grup itu hanya satu saja ya, minimal 2, 3 dan lain sebagainya. Band ya, band itu tidak mungkin isinya cuma satu aja penyanyi saja, seperti itu. Berarti bukan band ya, berarti dia solo karir ya, seperti itu. Jadi dia pasti lebih dari satu. Walaupun band itu sendiri adalah singular, tetapi dalam band itu secara pemaknaan maka dia tidak mungkin anggotanya itu hanya satu orang. Lalu ada squad ya, squad tidak mungkin isinya hanya satu. Atau bucket itu adalah seikat ya, tidak mungkin seikat yang dinamakan seikat itu tidak mungkin hanya satu tangkai, mungkin sekumpulan tangkai dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk dari collective noun. Jadi collective noun adalah secara makna adalah sekumpulan, tetapi untuk noun itu sendiri dia sebutannya adalah singular ya, atau tunggal, sebenarnya tunggal tapi pemaknaannya jamak, seperti itu. Mungkin kalau masih ada yang ditanyakan, boleh silahkan bertanya di kolom WA. Oke, kita diskusi terkait ini. Oke, selanjutnya ya, compound noun ya. Di sini ada compound noun adalah kata benda gabungan ya, kata benda gabungan. Two or more noun that act as a single unit or compound noun. A noun with a compound, it might be a mixture of two individual terms, word joined by a hyphen or two words. Jadi compound ini adalah sebuah kata benda dengan gabungan. Jadi dia sebenarnya terdiri dari sebenarnya benda-benda tersebut itu sudah memiliki makna, tetapi jika digabungkan akan memiliki makna yang berbeda ya. Example di sini ada compound noun hanya satu kata, contohnya milkshake ya, milkshake ya, milkshake. Sebenarnya milk itu sudah ada maknanya sendiri, shake pun sudah ada maknanya sendiri, tapi jika digabungkan maka ada benda sendiri gitu yang pemaknaannya itu sudah ada ya, pas tahu milkshake. Lalu happen word itu yang digabungkan sama happen. Ini tanda happen ini seperti ini. Runner up ya, runner itu sudah ada maknanya sendiri sebenarnya, up itu juga sudah ada maknanya, tetapi jika digabungkan runner up berarti juara kedua, seperti itu kan. Nah, itu ada makna sendiri. Lalu combine word ada dining room ya, ada dining itu maknanya sendiri, room juga ada sendiri. Lalu makna lain mungkin adalah football ya. Foot itu sebenarnya sudah ada maknanya kaki, ball itu adalah bola. Nah, jika digabungkan sepak bola, seperti itu. Nah ya, basketball dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dari compound noun ya. Compound noun kumpulan dari
sebenarnya dua atau lebih kata benda yang digabungkan yang ya dua atau lebih ya pemaknaannya dengan makna yang berbeda seperti itu. Lalu sekarang kita bahas yang terkait tentang kalimat ya, terkait tentang kalimat noun ini bisa diletakkan di mana saja ya. Example, noun, a subject, verb. Jadi noun itu bisa sebagai subjek atau kata awal dari kalimat. Example, the car smashed into the wall ya. The car smashed into the wall. Mobil itu menabrak tembok. Nah, the car ini sendiri adalah bentuk dari kata benda. Car itu adalah kata benda dan dia sebagai subjek. Oke. Yang berikutnya noun as direct object dan juga bisa menjadi objek ya, bisa menjadi objek. Example, Bayu throw his bag into bedroom ya. Bayu throw his bag into bedroom. Bayu melempar tasnya ke kasur seperti itu. Lalu noun as indirect object. He fed the monkeys banana. He fed the monkeys banana. Dia memberi makan monyet sebuah pisang ya. Memberi monyet pisang gitu, memberi makan monyet pisang dengan pisang seperti itu. Nah, itu adalah bentuk dari fungsi-fungsi noun atau kata benda ya yang berada pada kalimat. Jadi ada subjek, ada direct object, ada indirect object seperti itu. Oke, untuk absensi silahkan kalian membuat kalimat dari kata noun, subject, verb, lalu ada noun as direct object dan juga noun as indirect object seperti itu. Jadi buat kalimat keseluruhannya ada berarti dua-dua saja ya. Jadi dua kalimat dari noun sebagai subject verb, lalu dua kalimat dari noun sebagai direct object atau objek langsung, yang ketiga noun sebagai indirect object atau objek tidak langsung ya. Dua. Jadi silahkan sebutkan nama kalian ya, NPM, lalu contoh kalimatnya seperti itu. Contoh kalimat yang menunjukkan noun atau kata benda. Kata bendanya ya tadi itu ada noun as subject, harus ada noun as direct object or indirect object. Oke, saya tunggu untuk absensi atau berarti kalian sudah atau telah mengikuti mata kuliah bahasa Inggris pada hari ini atau pertemuan keempat. Oke ya, silahkan